Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rafizul Jalali wa Ikram Aishi. Di sini kita akan membahas terkait jenis-jenis, ciri-ciri dan macam-macam demokrasi. Nah, pertama-tama mari kita membahas terkait latar belakang dari demokrasi itu sendiri. Di mana demokrasi adalah sebuah konsep politik yang telah berkembang sejak zaman Yunani kuno dan masih dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling ideal saat ini. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuasaan rakyat, di mana rakyat menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Di Indonesia, demokrasi telah mengalami berbagai bentuk, mulai dari demokrasi parlementer hingga demokrasi Pancasila. Meskipun bentuknya berubah-berubah, semangat demokrasi sebagai sarana penyaluran aspirasi masyarakat tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, prinsip kedaulatan rakyat, yang dimana dalam sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Artinya, rakyat memiliki hak untuk menentukan arah dan kebijakan negara melalui mekanisme yang sah seperti pemilihan umum. Rakyat tidak hanya menjadi objek kekuasaan, tetapi juga subjek utama yang berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Lalu, yang kedua, adalah persamaan hak bagi seluruh warga negara. Demokrasi menjamin bahwa semua warga negara diperlakukan setara di hadapan hukum dan negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, jenis, kelamin, atau status sosial. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berpendapat, memilih pemimpin, mendapatkan pendidikan, dan ikut serta dalam pembangunan. Baik, lanjut kepada prinsip yang ketiga. Di sini terdapat pemerintahan berdasarkan hukum, yang biasa dikenal dengan rule of law. Salah satu ciri utama demokrasi adalah supremasi hukum, di mana semua pihak termasuk pejabat negara wajib tunduk pada hukum yang berlaku. Tidak ada yang kebal hukum, dan sistem peradilan harus dijalankan secara independen, adil, dan bebas dari intervensi. Lanjut kepada prinsip yang keempat, yaitu pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Pemilihan umum adalah sarana utama dalam demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu harus dilaksanakan secara bebas, tanpa tekanan atau intimidasi, jujur, tanpa manipulasi atau kecurangan, dan adil dengan perlakuan setara terhadap semua peserta. Prinsip yang kelima yaitu jaminan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi menghargai dan melindungi hak-hak dasar manusia seperti hak hidup, kebebasan beragama, hak berpendapat, dan hak atas perlakuan yang adil. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa kebijakan dan tindakan aparatnya tidak melanggar hak-hak tersebut. Penghormatan terhadap hak asasi manusia memastikan bahwa demokrasi tidak berubah menjadi alat penindasan. Prinsip yang keenam ialah kebebasan berpendapat dan berekspresi, di mana masyarakat dalam sistem demokrasi diberi ruang yang luas untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan gagasan terhadap kebijakan publik dan pemerintah. Kebebasan ini menjadi sarana utama untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mendorong dialog yang konstruktif. Yang ketujuh ialah mekanisme musyawarah dan pengambilan keputusan. Demokrasi tidak hanya berdasarkan suara terbanyak, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Terutama dalam konteks demokrasi Pancasila, musyawarah memungkinkan semua pihak, termasuk minoritas, untuk didengar dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Lalu prinsip yang kedelapan ialah kontrol dan keseimbangan kekuasaan yang biasa dikenal dengan checks and balance. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, demokrasi menerapkan sistem pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang dimana masing-masing lembaga memiliki fungsi saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain. Sistem ini menjamin bahwa tidak ada satu lembaga atau individu yang memiliki kekuasaan mutlak, sehingga pemerintahan tetap berjalan secara lancar, transparan, dan terkendali. Lanjut kepada prinsip yang ke-9, ialah partisipasi aktif warga negara. Demokrasi tidak hanya hidup dari pemilu, tetapi juga dari keterlibatan warga negara dalam proses politik dan sosial secara berkelanjutan. Partisipasi ini mencakup menyampaikan aspirasi, mengikuti forum publik, terlibat dalam organisasi masyarakat, hingga mengawasi kebijakan pemerintah. Nah, prinsip yang ke-10 ialah akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, di mana dalam demokrasi, pemimpin harus bertanggung jawab atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil. Akuntabilitas berarti pejabat publik wajib memberikan laporan dan bersedia diaudit. Sedangkan transparansi menuntut keterbukaan informasi sehingga rakyat dapat mengakses data penting terkait pemerintahan.
Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait jenis-jenis demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah sistem di mana rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik tanpa perantara wakilnya. Kelebihannya adalah rakyat benar-benar memiliki kontrol penuh atas keputusan yang diambil dan merasa memiliki hasil dari kebijakan tersebut. Nah, jenis yang kedua ialah demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Dalam sistem ini, rakyat memilih wakil-wakilnya di lembaga legislatif untuk membuat keputusan atas nama mereka. Demokrasi perwakilan lebih efisien dan realistis untuk negara besar seperti Indonesia, Amerika Serikat, dan India. Partai politik menjadi sarana penting dalam proses ini. Kelebihannya adalah sistem pemerintahan dapat dijalankan secara terstruktur dan efisien. Namun, resikonya adalah wakil rakyat bisa menyimpang dari aspirasi konstituen dan partisipasi rakyat menjadi pasif setelah pemilu. Nah, lanjut kepada jenis yang ketiga, ialah demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan adalah perpaduan antara demokrasi formal yang menekankan prosedur seperti pemilu dan kebebasan pers, dan demokrasi material yang menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Sistem ini bertujuan tidak hanya menjamin kebebasan politik, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah, kita lanjut kepada pembahasan ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam negara demokratis. Mereka berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan dan pemilihan pemimpin melalui pemilu. Ciri yang kedua ialah pemilu yang bebas, adil, dan berkala. Pemilu dilakukan secara rutin dengan pilihan yang beragam, bebas dari tekanan, diselenggarakan oleh lembaga independen, dan menjamin prinsip satu orang, satu suara. Nah, ciri yang ketiga ialah menjamin hak asasi manusia. Demokrasi menjamin hak dasar semua warga negara tanpa diskriminasi, termasuk kebebasan beragama, hak hidup, pendidikan, dan perlindungan hukum. Nah, ciri yang keempat ialah kebebasan berpendapat dan berekspresi. Setiap warga negara bebas mengungkapkan pendapat secara damai, baik melalui media, lisan, tulisan, atau aksi publik, selama tidak melanggar hak orang lain. Ciri yang kelima ialah pemerintahan berdasarkan hukum dan konstitusi. Segala proses pemerintahan berlandasan hukum dan konstitusi, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan di depan hukum. Ciri yang keenam ialah pemisahan kekuasaan yang biasa dikenal dengan trias politika. Kekuasaan dibagi ke dalam 3 lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Lanjut, ciri yang ketujuh ialah transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Pemerintah wajib terbuka dalam segala kebijakan dan pengelolaan anggaran, serta bertanggung jawab kepada rakyat atas tindakannya. Lalu ciri yang ke-8 ialah partisipasi aktif warga negara. Demokrasi mendorong keterlibatan rakyat dalam kegiatan politik, sosial, dan pengawasan publik, tidak hanya sekedar memilih saat pemilu. Ciri yang ke-9 ialah kebebasan pers yang bertanggung jawab. Media bebas menyampaikan informasi dan mengkritik pemerintah tanpa intervensi, namun tetap harus beretika dan tidak menyebarkan hoaks. Lalu ciri yang ke-10 atau ciri-ciri yang terakhir ialah musyawarah atau mufakat. Pengambilan keputusan dilakukan secara mengedepankan musyawarah, mencerminkan semangat, kekeluargaan, dan toleransi dalam menyatukan perbedaan. Baik, sudah di akhir video. Terima kasih banyak teman-teman semua telah menonton video saya, dan saya meminta maaf kepada kalian semua kalau misalnya video saya ini masih kurang terhadap materinya. Boleh di komen, di like, dan di share juga. Dan terima kasih banyak teman-teman semua yang telah menonton. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.